Saya Dr. Togas Tumorang, SH, MH, MAP, CMD, CLA. Pada kesempatan hari ini sangat mengapresiasi sekali satu terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah memutus bebas daripada Nikita Mirzani, dan terkait masalah tuntutan dikembalikan kepada pihak JPU. Di sini terlihat bagaimana hakim melihat satu peristiwa hukum yang betul-betul kita sangat apresiasi. Karena kenapa? Sesuai pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila orang tersebut mengaku sebagai korban atau sebagai saksi pelapor di dalam tindak pidana, wajib hukumnya dia sendiri yang harus hadir menerangkan rangkaian peristiwa apa yang terjadi atau yang dialami oleh dirinya, sehingga dia melaporkan peristiwa hukum yang terjadi kepada pihak kepolisian, dan kepolisian juga menyerahkan kepada kejaksaan untuk dilakukannya satu penuntutan, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu sangat-sangat kita apresiasi sekali, di mana hakim secara bijak memutus bebas Nikita Mirzani. Di sini saya teringat ada kasus klien kami yang ada dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh seseorang yang diduga berprofesi sebagai seorang advokat ataupun sebagai kuasa hukum. Di dalam LP-nya itu ternyata bisa diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dan ditindaklanjuti oleh para penyidik dari posisinya lidik menjadi sidik. Ini suatu yang akan diuji nantinya. Karena kenapa? Sesuai pasal 160 tadi, saksi pelapor atau saksi korban dalam tindak pidana wajib dia yang akan memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi kaitannya dengan hakim di Pengadilan Negeri Banten ini menjadi satu terobosan hukum, sehingga JPU ataupun dari pihak kepolisian tidak sembarangan lagi menerima laporan dari seseorang terkait tindak pidana. Nah, inilah kelihatan sekali bahwa mulai dari pihak kepolisian sampai di kejaksaan, seorang Dinto Mahendra yang melaporkan Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik Undang-Undang ITE yang harusnya tidak sampai di dalam persidangan. Bisa kok instrumen yang namanya restoratif justice dilakukan. Karena kenapa? Toh Nikita Mirzani banyak yang bisa dipertimbangkan. Pertama, dia mempunyai anak. Kedua, dia juga seorang artis yang tidak akan melarikan diri. Dan yang ketiga, tidak akan pernah menghilangkan barang bukti, karena barang bukti sudah ada di pihak aparat hukum. Dan yang terakhir, Nikita Mirzani kan kita perhatikan dia beberapa kali meminta pembantaran dari pihak hakim ataupun dari pihak JPU, tapi tidak pernah diberikan karena dia pendekatannya dalam keadaan
sakit. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini, maka putusan daripada hakim majelis itu sangat mumpuni, sangat mewakilkan daripada rasa keadilan seorang Nikita Mirzani. Dan JPU, jaksa penuntut umum, nggak elok kalau dia melanjutkan dengan acara banding. Karena kenapa? Yang salah ini kan bukan Nikita Mirzani, bukan perkaranya, tapi orang yang diduga Dito Mahendra yang mengaku sebagai korban dan sebagai pelapor. Tidak kooperatif, otomatis pihak jaksa mestinya melaporkan oknum yang bernama Dito Mahendra ini yang telah melecehkan instrumen institusi hukum dengan cara dia tidak mau hadir secara terang menjelaskan daripada peristiwa hukum yang mana yang dimaksud pencemaran nama baik terhadap dirinya, supaya peristiwa hukum itu jadi terang benderang. Itulah esensinya pengadilan. Pengadilan bukan tempat main-main. Pengadilan adalah tempat yang sakral, yang semua wajib dihormati. Ingat, hukum adalah panglimanya. Hari ini kita bisa lihat hakim majelis luar biasa. Nah, terkait Nikita Mirzani, saya yakin sebagai pakar hukum mereka akan menggunakan haknya, yaitu melapor balik Dito Mahendra, baik pidana ataupun perdata. Pasal-pasalnya banyak, bisa masuk pasal 317, 318, 220, 310, 311 itu pidana. Bisa juga melakukan upaya gugatan keperdataan perbuatan melawan hukum. Karena apa? Begitu banyak rasa kerugian materi ataupun kerugian imateri selama 2 bulan dia di penjara. Nikita Mirzani tetap semangat, dan JPU tolong laksanakan sesuai aturan hukum dan tidak usahlah terlalu menggebu-gebu ingin memenjarakan seorang Nikita Mirzani. Laksanakan, buat laporan kembali untuk Dito Mahendra terkait apa? 224, 221, menghalang-halangi proses pidana, menghalang-halangi proses penuntutan. Itu yang bisa kita sampaikan. Semangat terus, hukum adalah panglimanya. Langit boleh runtuh, tetapi keadilan harus tegak di muka bumi ini. Togas Tumorang pada kesempatan ini ikut berpartisipasi.